Berdasarkan berita dari Malaysia, tindakan seorang pelancong dari Indonesia yang baru pertama kali ke negara ini telah mengundang rasa kurang senang netizen. Kemarin juga ada berita ya teman-teman ya, yang TikToker dari Malaysia datang ke Indonesia memberi rating Jakarta ya teman-teman ya, itu 0 gitu kan. Nah seperti ini beritanya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you loh untuk teman-teman semua yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Insya Allah nanti requestan dari teman-teman semua akan aku buatkan satu persatu requestnya teman-teman ya, untuk reactionnya. Oke, kali ini kita akan melihat info ya teman-teman ya, terbaru ini viral banget karena akhir-akhir ini tentu saja influencer, tiktoker, selebgram ini baik dari Malaysia ataupun Indonesia ini ada yang melakukan hal-hal yang seharusnya memang tidak di-up gitu ya ke media sosial. Tapi ya namanya manusia itulah teman-teman ya. Manusia itu tempatnya salah, nggak ada manusia yang sempurna. Pasti ada saja yang dilakukan dan itu membuat perasaan orang lain tidak senang tentu saja. Ini pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya. Jadi berhati-hatilah jika meng-up sesuatu ke media sosial. Karena pasti semua orang bisa melihat, semua orang bisa membaca. Jadi itu sebuah pembelajaran, hal-hal ini untuk pembelajaran kita semua. Apa saja sih yang dilakukan oleh influencer, tiktokers dari Malaysia dan Indonesia ini? Apakah ini kesalahan yang fatal? Langsung saja kita simak videonya ya. 1, 2, 3. Pelancong Indonesia jadikan bahasa Melayu sebagai bahan lawak dikecam netizen. Berdasarkan berita dari Malaysia, tindakan seorang pelancong dari Indonesia yang baru pertama kali ke negara ini telah mengundang rasa kurang senang netizen. Kita simak ya beritanya bagaimana. Menerusi rekaman terbabit, lelaki itu turut menyatakan bahwa ini kali pertama ia datang ke Malaysia yang menyebabkan ia agak aneh apabila mengetahui perkataan dalam bahasa Melayu. Ya wajar saja teman-teman ya, kan kita orang Indonesia dan orang Malaysia itu beda bahasanya, jadi wajar saja jika ada perbedaan bahasa. Nah tetapi pada saat itu pertama kali datang ke Malaysia ini lelaki Indonesia ini membaca gitu ya, ada hal-hal yang dipikirnya tuh aneh gitu ya. Berikutan dengan kelakuan lelaki tersebut, ia telah mengundang kecaman orang ramai. Antara kecaman yang ia terima adalah kecaman yang datangnya daripada orang dari Sumatera sendiri. Jadi lelaki ini juga banyak menerima message kecaman netizen yang meminta ia untuk agar menunjukkan rasa hormat bila berada di tempat orang, bukan saja di Malaysia dan di negara lain juga. Iyalah ya teman-teman ya, jika kita datang ke suatu negara kita harus hormat dan mengikuti apa sih yang ada di sana gitu aturannya kan. Namanya kita beda negara pasti beda bahasa. Nah itu pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya. Udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. Nah ini. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut jatuh. Balai ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya sereceh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas banget. Jadi ini ada permintaan maaf dari lelaki tersebut ya teman-temannya, tiktoker dari Indonesia sudah meminta maaf gitu kan. Karena itu tadi memang perbedaan bahasa gitu, mungkin agak terkejut dan refleks lah gitu ya, diupload di media sosial. Tapi apapun itu namanya manusia adalah tempatnya salah. Ia sudah melakukan kesalahan dan sudah meminta maaf tentu saja ya teman-teman ya. Itu tadi ya teman-teman ya, untuk pembelajaran kita semua lah ya. Jangan sampai kita gimana ya teman-teman ya. Ini kan kita beda bahasa gitu ya, Indonesia, Malaysia. Apabila teman-teman Indonesia ke Malaysia, ya hormatilah, hargailah bahasa Malaysia, bahasa orang Melayu gitu kan di sana di Malaysia. Jika orang Malaysia ke Indonesia, hormatilah bahasa Indonesia gitu kan yang kita pakai gitu. Jadi jangan sampai cuman gara-gara beda bahasa gitu malah dibuat bercandaan. Itu sangat-sangat menyinggung perasaan. Pastikan setiap bangsa itu nggak mau namanya bahasanya, bangsanya, negaranya itu dicemooh, itu nggak ada, siapapun nggak ada yang mau. Jadi ya wajar saja pria dari Indonesia tadi, tiktokernya itu dikecam lah sama netizen Malaysia. Tapi ia sudah meminta maaf gitu kan, namanya manusia pasti tempatnya salah. Kemarin juga ada berita ya teman-teman ya, yang tiktoker dari Malaysia datang ke Indonesia
memberi rating Jakarta ya teman-temannya itu 0 gitu kan. Nah seperti ini beritanya. Dia juga sudah meminta maaf karena memang telah menyampaikan hal seperti itu gitu kan. Ya itu tadi ya teman-teman ya, kalau datang ke negara orang haraplah menghormati dan menghargai tentu saja. Tak boleh nak duduk diam dan tak cakap apa-apa pasal feedback yang I nampak dekat FYPI today about Jakarta. Dia punya feedback Okay, first dia sentuh isu pasal kebersihan. Malaysia ni pun belum tentu semua tempat bersih. Ke dia tak duduk Malaysia? Okay, tapi ini orang Malaysia ke komentar ya. Tentu semua tempat bersih. Lepas tu yang kedua dia sentuh pasal isu makanan. Makan dekat restoran pun kotor. Dia tak pernah tengok Google ke? Macam dia tak pernah search ke? Yang Malaysia pun ada je isu-isu macam tu. Like restoran 5 star, ada je yang makanan kotor. Lepas tu dia nak cakap pasal gerai tepi jalan, tak bersih. Belum tentu kau makan dekat mamak tu bersih. Lepas tu nombor 3, ni yang I ingat lah. Is dia sentuh pasal Tamin City. Tamin City dia cakap tak ikut taste dorang. Let me tell you something. Kalau korang jenis minat style like baju kurung traditional Indonesia ataupun baju modern dorang, kat situ banyak gila and banyak gila lawa-lawa. Because I went there. And believe it or not, Tamin City is one of the place yang I actually recommend to a lot of my friends if dorang pergi ke Indonesia and pergi ke Jakarta. I suruh dorang pergi sana tau. Because I pun beli baju kat sana. And to this girl, the fact that you didn't realise, you actually bagi feedback based on your taste. Kalau nak cakap pasal makanan, let's just say you memang tak bernasib baik pergi ke Jakarta and tempat yang you pilih, you pilih untuk makan, basically tak bersih. So itu memang nasib lah kan, nak buat macam mana. Lepas tu I tengok komen-komen memang ramai gila Indonesian triggered lah dengan video ni. So if you're an Indonesian and you're watching this video, I want to tell you what I really like about Jakarta. And I would love to go there again. Okay, benda ni memang agak jarang lah I nak tengok dekat Malaysia. Dulu ada, sekarang macam not really. Is where masa tu I pergi is tengah season mengundi. Tapi diorang punya semangat siap pegang bendera Indonesia. Ya Allah, I tengok tu macam wow, I am so amazed. I actually ada tau video-video dia. So kalau korang nak, maybe another video kot. Okay, second, I have a very skeptical mind when it comes to Indonesia because what I saw in the social media. But after I went there, it is a very beautiful country, and which lead to the third point. The people there are very friendly, sangat-sangat friendly. Macam dekat sana, I pergi dekat Tamin City tu lah kan. Semua orang yang berniaga dekat situ, semua akan greet you. Semua akan macam cuba dulu. Benar. Iya mbak, ni macam like, very approachable lah, faham tak? Kita tak rasa macam intense. Macam kat Malaysia ni kan, kita rasa macam vibe-vibe. Awak ni macam tak nak bagi saya tengok barang dalam kedai awak ni je. Macam tu lah, macam macam tu. Lepas tu dia punya tahap friendly tu sebabkan I pergi sana for work trip tau. Tapi cara diorang greet kita orang ni macam kita orang ni raja-raja. Macam kita orang ni ada pangkat yang sangat tinggi. Like diorang pandang kita orang ni macam like I salute you. Macam tu lah, macam kita orang ni ada title tau. Like we feel like so appreciated by them. And last is about makanan. Okay, makanan diorang biasa-biasa je. Maybe sebab I makan kat restoran and hotel, I tak makan kat tepi jalan tu. Tapi I ada try makanan diorang dekat hotel. Sedap je. Memang kau takkan dapat dekat Malaysia lah. Which is like, I really like it. And I memang nak pergi lagi. So yes, Jakarta is good for me. Okay, senang mendengar ya jika seperti itu tuh. Bahas orang Malaysia yang liburan ke Jakarta terus dikasih rating 0 dari 10. Menarik nih. Saya puluhan tahun tinggal di Jakarta dan kaget ada yang ngasih rating 0 dari 10. Minimal 11 lah dari 100. Masa iya ada orang tiga ngasih rating 0 dari 10? Ternyata ada turis dari Malaysia namanya Intan Nurliana. Dia ke Jakarta dan ngasih rating 0 dari 10 buat makanan. Tempat wisatanya 3 dari 10 dan tempat belanja 0 dari 10. Dia kecewa karena ngerasa Jakarta kotor banget. Nah, kalau kita perhatiin, tempat yang dikunjungin memang yang low budget. Jadinya ya nggak kaget. Karena tempat apapun pasti ada yang bagus dan ada yang buruknya. Tergantung kita mau fokus kemana. Makanya orang Indonesia lihat dia kesel aja. Karena kesannya julid, bukan review objektif. Nah langsung dah tuh netizen Indonesia rame-rame ngehujat dia. Netizen paling nggak sopan se-Asia Tenggara dilawan. Ada juga yang sampai ngelakuin serangan balik, review jelek ke Malaysia. Dia bilang Malaysia makanannya kari semua dan mallnya banyak tempat judi. Menurut saya sih jangan sampai begini juga. Ada quote yang saya suka. An eye for an eye will make the whole world blind. Artinya kalau kamu kehilangan mata dan kamu balas ngambil mata dia juga buat balas dendam, lama-lama seluruh dunia bisa buta karena saling balas semua. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ini lagi viral banget yang TikToker Indonesia ini datang ke Malaysia. Terus ya seperti apa ya? Kaget sih kaget, tapi jangan sampai bahasa itu dibuat bercandaan gitu ya. Jadi di Malaysia sana pas baru saja datang gitu kan, melihat bahasa Melayu gitu kan tulisannya gitu ya di sana gitu kan di bandaranya gitu, kaget terus di record, di upload gitu kan. Ya itu tadi itu refleks lah ya, refleks manusia memang nggak ada yang sempurna gitu, tempatnya salah. Dan mungkin di dalam pikirannya wah ini buat have fun aja gitu kan, di upload lah gitu. Nah tapi itu tadi
tanpa kita sadar apapun itu, kalau kita tidak mengulas apa yang kita bicarakan, tidak mengulas lagi apa yang mau kita upload di media sosial, itu akan jadi bumerang juga buat kita gitu kan. Itu berhati-hati sekali. Jadi untuk teman-teman semua ini pembelajaran ya. Orang Indonesia yang mau ke Malaysia, orang Malaysia yang mau ke Indonesia, kita sama-sama lah menghormati, menghargai tentu saja bahasa negara kita masing-masing. Iya tidak? Menghormati bahasa, kebudayaan tentu saja. Jika kita bertamu ke negara lain, kita harus mengikuti adabnya, peraturannya. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Itu sebuah pembelajaran untuk kita semua. Jadi untuk abangnya tadi TikToker Indonesia yang ke Malaysia memang sudah melakukan kesalahan itu gitu kan, membuat bercandaan lah bahasa dari negara Malaysia ya teman-teman ya, tapi sudah meminta maaf. Nah ini juga ya teman-teman ya, untuk TikToker yang dari Malaysia juga yang ke Indonesia memang datangnya ke Jakarta gitu ya. Mungkin karena kurang googling gitu ya. Jadi kan kita biasanya kalau mau jalan-jalan Google dulu lah tempat yang bagus-bagus di mana sih gitu kan. Biasanya kita kayak gitu kan, rajin-rajin googling. Jadi mungkin karena kurang googling gitu kan, jadi datangnya ke tempat-tempat yang seperti itu gitu. Wajar, namanya setiap negara ada namanya tempat yang kotor, tempat yang bersih, tempat yang murah, tempat yang mahal, itu ada, wajar, itu sangat-sangat wajar. Tapi kalau datangnya ke Jakarta kita bisa pilih-pilih gitu kan tempatnya, mau yang ke tempat mana, mau yang tempat kotor, apa yang tempat bersihnya gitu kan. Nah sebagai wisatawan pasti kita ingin datang tuh wisata tuh punya apa ya teman-teman, pengalaman yang menarik lah ya, yang mau kita ceritain ke orang-orang terdekat kita gitu. Jadi dibuat itu semaksimal mungkin. Contohnya saja pada saat aku jalan-jalan ke Malaysia, itu sebelum berangkat persiapannya tuh banyak banget. Tempat mana aja sih yang mau aku kunjungin gitu kan. Semuanya di search, di Google, dicari tempat-tempat yang sangat-sangat menarik. Di Johor, di Kuala Lumpur, semuanya tempat-tempat yang best yang aku datengin gitu kan. Terus dari hotelnya juga kita cari reviewnya orang-orang. Ada yang jelek gitu kan reviewnya, nggak mau lah, nggak mau tinggal di hotel ini. Cari review lagi, yang bagus oke gitu. Nah semuanya memang sesuai dengan budget ya teman-teman ya, kembali lagi gitu kan. Jika kita mau jalan-jalan, kita mau melancong ke negara lain, kita sesuaikan dengan keinginan kita gitu ya. Jadi sesuai budget kita juga, sesuai yang kita inginkan. Kita mau cuman have fun aja di sana atau benar-benar cari fasilitas yang mumpuni gitu kan. Buktinya saja setelah pulang dari Malaysia, wah benar-benar deh, ini membawa berita yang baik sekali kalau aku ya teman-teman. Jadi datang ke Malaysia, datang ke tempat-tempat yang bagus, sesuai yang aku inginkan gitu kan, datang ke tempat-tempat yang keren gitu kan. Jadi ingatannya tuh, diingatan itu, wah cakep nih, mau balik lagi nih, kangen, rindu. Nah yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setiap perspektif orang tuh beda-beda, pribadinya orang beda-beda. Dan menurut aku sih turis yang dari Malaysia tadi datang ke Indonesianya kurang googling aja sih menurut aku ya. Jadi kurang kurang persiapan aja. Jadi datang katanya belanja Tamrin City best nih, ya udah ke Tamrin City terus makannya cuma di sekitarnya, terus mungkin penginapannya juga yang di sekitarnya, jadi ya kurang best lah menurut aku dapatnya. Jadi harus kalau mau jalan-jalan ke negara orang, kita harus rajin-rajin cari info, cari berita, Google tuh ya, jalan utama, jawaban yang utama yang paling best ya cari di Google lah, review orang pasti yang bagus-bagus itu yang kita datangin. Jangan sampai kita datang ke negara orang gitu kan, nggak baca review dulu, jadi datangnya ke tempat-tempat yang kurang menarik, jadi kan aduh sedih gitu ya, pulang-pulang membawa berita yang buruk jadinya gitu kan. Jadi liburannya nggak berkesan sama sekali. Seperti turis yang dari Malaysia tadi, hotelnya kurang bagus, tempat makanannya buruk, nggak bersih, terus melihat Tamrin City kurang best gitu kan. Nah untuk teman-teman semua kalau memang mau ke Jakarta mau cari baju-baju yang itu ya sarimbit segala macam, memang yang untuk busana muslim gitu-gitu, memang ya di Tamrin City, di Mangga 2, di Tanah Abang. Tapi itu khusus untuk orang yang sabar. Untuk orang yang sabar, yang mau belanjanya itu dempet-dempetan, ramai banget gitu. Nah itu ke tempat-tempat yang seperti itu. Tapi misalkan untuk teman-teman yang sukanya nge-mallnya yang adem, yang santai, yang high class ya datangnya ke Grand Indonesia, ke Plaza Indonesia. Ya nggak jauh beda lah. Misalkan kalau kita ke Malaysia ya kayak ke Suria, ke TRX gitu kan. Jadi beda gitu, jadi feel-nya tuh beda. Jadi kalau misalkan kita mau tidur di hotel yang seperti apa, belanja di tempat yang seperti apa, mau makan di resto yang bagaimana, itu sesuai pilihan dari kita semua dan sesuai budgetnya. Ini tuh tadi ya teman-teman ya, berita yang lagi viral ini tentu saja untuk pembelajaran kita semua. Jadi bila kita datang ke negara orang gitu kan, hormatilah, hargailah kebudayaan yang ada di sana.
bahasa yang ada di sana gitu. Kita agak takjub, agak merasa aneh, agak merasa berbeda, ya nggak masalah ya. Semuanya itu buat pembelajaran kita semua. Belum tentu apa yang kita upload gitu kan, yang sesuai dengan hati kita, belum tentu orang lain gitu menerimanya dengan secara baik gitu kan. Ini hal-hal seperti ini untuk pembelajaran kita semua ya teman-teman ya. Padahal banyak sekali loh ya, ini sahabat-sahabat kita yang dari Malaysia datang ke Indonesia nih, semuanya pengalamannya pasti best. Itu ramai juga yang seperti itu. Dan orang-orang yang datang ke Malaysia juga, itu pengalamannya share-nya best semua. Jadi apapun itu sesuai teman-teman ya, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Semoga semuanya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Damai selalu untuk teman-teman di Indonesia dan di Malaysia tentunya. Dan oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye. Love is true.